bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, sebagian besar orang beranggapan bahwa keuntungan yang besar hanya didapat dari modal yang besar pula. Namun ternyata hal tersebut tak selamanya benar. Faktanya, berbagai UKM juga mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Seperti informasi berikut yang akan kami sajikan hanya untuk Anda. Seorang perajin asal Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah bernama Eko Lukistianto mengkreasikan limbah kayu jati dalam sebuah replika sepeda motor besar atau sering disebut moge. Tak tanggung-tanggung, replika moge ini dibuat seukuran dan mirip dengan aslinya. Kayu jati menjadi pilihan untuk pembuatan produksinya, dipilih karena diyakini memiliki tingkat keawetan yang tinggi, keindahan warna dan tekstur yang halus yang menjadikan kayu jati sebagai jenis kayu yang mewah. Pembuatan moge ini membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Kayu-kayu dari limbah dibentuk dengan tangan terampil para perajin hingga mirip dengan aslinya sampai bagian detailnya. Dalam 1 bulan, Eko dan belasan pekerjanya mampu menghasilkan 3 replika moge. Berkat keuletan si pemilik, hasil karyanya ini sangat diminati pasar Eropa dengan harga puluhan juta rupiah. Pembuatan Harley dari limbah kayu jati atau bekas-bekas bangunan kuno itu yang tiangnya. Semuanya limbah. Limbah semua. Ya. Kalau untuk satu Harley bisa membutuhkan berapa banyak, Pak? Satu Harley besar. Iya. Kalau Harley besar ya kira-kira ya sekitar 2 kuintal lebih ya. Satu kubik lah, 1 meter kubik. Sementara bagi pekerja, pengerjaan replika motor gede ini diakui membutuhkan kesabaran. Karena untuk membuat sesuai aslinya, ada beberapa pemilihan kayu yang harus tepat bentuknya. Tadi seperti itu kesabaran kita, karena kita di sini udah udah lama bekerja di sini, jadi udah memahami semua. Jadi kesulitannya cuma kita waktu pengiriman, tapi biasanya membutuhkan waktu untuk pengeringan, jadi perlu waktu yang tepat. Diakui Eko, saat ini ia kekurangan tenaga kerja, padahal permintaan terus meningkat. Rencananya, replika moge dari limbah kayu jati ini akan terus melebarkan sayap usahanya ke berbagai negara lain di dunia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bertempat di depan patung proklamator RI Komplek Tugu Pahlawan Surabaya Senin, desainer Dian Nugra memamerkan koleksi rancangan kebaya terbarunya. Kebaya rancangannya ini merupakan seri dari gerakan kampanye Cinta Indonesia yang getol digalakannya sejak awal tahun lalu. Ada 4 busana kebaya modern yang dipertontonkan dan semua bercorak dwi warna bendera kita, merah dan putih. Kebaya modern yang dikenalkannya menonjolkan kecantikan perempuan Indonesia secara global, perpaduan antara budaya barat dan adat ketimuran, tanpa menenggalkan identitas sebagai anak bangsa Indonesia. Mengambil momen bulan Agustus yang mendekati Hari Kemerdekaan RI, dia menyesuaikan ukuran panjang pada masing-masing ekor kebaya rancangannya dengan tanggal keramat Hari Kemerdekaan RI. Semisal pada ekor gaun yang pertama sepanjang 1,7 meter, kedua 0,8 meter, ketiga 1,9 meter, dan yang terakhir 4,5 meter. Sehingga semuanya bermakna tanggal Hari Kemerdekaan RI 17/08/1945. Sepasang wisatawan asing Jose asal Portugal dan Lut asal Jerman
yang kebetulan melintas di Tugu Pahlawan mengapresiasi keindahan gaun kebaya rancangan Dian Nugra yang mengkampanyekan cinta Indonesia. This fashion, it's a nice fashion, yeah. So nice dresses, nice colors, wow, yeah, absolutely fantastic. Is that represented Indonesia? Excuse me? Is that represented Indonesia? This is a piece of Indonesia, yeah, of course. Red and white are your colors for Indonesia. Yeah. Yes. Okay, you love it so much or? Yeah, we appreciate it very much. Very nice. Gaun kali ini temanya adalah cinta Indonesia, jadi terinspirasi dari kecintaan saya terhadap Indonesia. Kebetulan ini juga hari ulang tahun Indonesia, jadi saya mengambil warna merah dan putih. Jadi untuk semakin memerah putihkan bulan Agustus seperti itu, Mbak. Yang ekornya panjang itu gimana, Mbak? Jadi terus kemudian gaun bersiluet kebaya ini saya modifikasi antara perpaduan timur dan barat. Dian Nugra berharap melalui kampanye Cinta Indonesia lewat karya rancangan busana kebayanya ini, generasi muda tidak melupakan sejarah perjalanan bangsa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Berawal dari kegemarannya memelihara tikus putih dan mencit, serta masih minimnya peternak tikus, membuat Imam Vega, warga Gebang, Jember, memberanikan diri untuk beternak tikus. Lantai 2 rumahnya pun disulap menjadi tempat peternakan tikus putih dan tikus mencit yang kini jumlahnya mencapai ratusan ekor. Pemeliharaan dan perawatan tikus cukup mudah, sama halnya dengan beternak hewan lainnya, yakni dengan menjaga kebersihan kandang dan memperhatikan kualitas pakannya. Tikus hasil budidaya yang dilakukan Imam dijual dengan harga yang bervariasi sesuai dengan umur. Untuk bayi tikus usia 1 hingga 3 bulan dijual Rp3.000 hingga Rp5.000. Tikus ukuran sedang seharga Rp5.000 sampai Rp10.000, sementara tikus dewasa dan indukan dijual mulai Rp15.000 hingga Rp25.000 per ekornya. Selain dari Jember, pembeli tikus putih dan mencit di tempat Imam juga datang dari luar kota dan dari berbagai kalangan, atau kebutuhan praktek sekolah dan perkuliahan. Pembeli dari anak-anak sampai orang tua sampai mahasiswa juga ada. Untuk anak-anak biasanya dibuat mainan, seperti taruh akuarium. Untuk orang pencinta reptil itu dibuat makan reptil. Dan untuk mahasiswa dibuat praktikum untuk pembedahan, untuk yang kadang praktek makanan juga. Saya juga memelihara beberapa reptil yang perlu diberi makan tikus. Seperti contohnya ini ada ular, terus ada juga biawak yang saya miliki. Jadi untuk asupan gizi juga sebenarnya. Jadi di Jember sini yang jualan tikus itu baru Mas Imam. Jadi makanya juga saya juga berlangganan di sini untuk membeli tikus. Usaha ternak tikus ini sudah dijalani Imam selama 3 tahun terakhir. Dan dari usahanya tersebut, Imam mampu meraup untung hingga jutaan rupiah per bulannya. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut Warta UKM akan kembali dengan informasi dari inovasi produk dan kreativitas dari pelaku UKM. Tetaplah bersama kami.